Sebuah rencana yang besar akan menjadi penyempurna dari hasil yang terbaik. Namun, tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diiringi dengan langkah yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan usaha. Sebelumnya, perkenalkan, saya Puput Kristiani sebagai pemateri pertama dan teman saya Anissa Nurrahma Ulia sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Aisyah Dwi Cahyani sebagai materi yang ketiga. Kita lanjut ke materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian dari perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah proses menentukan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, anggaran, dan komponen-komponen lainnya dalam menjalankan sebuah usaha. Tentunya, dalam menjalankan sebuah usaha memerlukan perencanaan yang sangat matang untuk menguji keberhasilan dari sebuah usaha yang dijalankan. Sebuah perencanaan dalam usaha tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Di antara pertama adalah rencana aksi atau action plan, di mana perencanaan akan membantu seorang wirausaha dalam mengambil tindakan dan mengambil keputusan-keputusan lainnya, dan juga pengambilan tindakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah sebagai peta jalan, di mana perencanaan usaha akan dipegang teguh oleh seorang wirausaha untuk menjalankan sebuah usahanya, untuk mengontrol apakah keberlangsungan dalam menjalankan usaha tersebut sesuai dengan perencanaan yang dirancang di awal. Yang terakhir adalah sebagai alat penjualan, di mana perencanaan usaha ini akan meyakinkan seorang investor untuk mau menanamkan saham di perusahaan kita dan meyakinkan masyarakat luas mengenai kualitas dari produk kita agar mau membeli kepada perusahaan kita. Selanjutnya mengenai manfaat dari perencanaan usaha. Perencanaan usaha dapat memberikan sebuah pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan, tentunya untuk menerima atau menolak kelayakan bisnis yang telah kita buat. Perencanaan usaha melalui pertimbangan komponen-komponennya, yaitu diantaranya ada anggaran, analisis pasar, analisis produk, dan lain-lain, yang dapat dijadikan manajemen sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait menerima atau menolak dari usaha yang akan dibuat nantinya. Poin ketiga mengenai komponen-komponen yang ada dalam perencanaan usaha. Pertama adalah deskripsi usaha. Deskripsi usaha berisi penjelasan mengenai usaha yang akan kita jalankan, mengenai bidang dari usaha yang kita jalankan, produk yang kita hasilkan. Keseluruhan dari deskripsi usaha akan dijelaskan dalam satu narasi penuh yang ada dalam deskripsi usaha. Yang kedua adalah rencana operasional dan manajemen, di mana rencana operasional dan manajemen ini adalah rencana jangka pendek yang digunakan untuk opsional manajemen dalam memilih plan A dan plan B untuk menentukan suatu kebijakan atau suatu keputusan. Rencana operasional dan manajemen, di mana perencanaan operasional dan manajemen ini berusaha untuk menjelaskan kinerja perusahaan agar usahanya itu dapat berkelanjutan dan terus berkembang. Yang ketiga adalah analisis pesaing. Di lingkungan tempat kita berada, apakah ada pesaing yang bergerak dalam bidang yang sama seperti kita atau menghasilkan produk yang serupa dengan produk yang kita hasilkan. Bagaimana atmosfer masyarakatnya, bagaimana atmosfer dalam persaingannya, semuanya dianalisis dalam sebuah analisis pesaing yang disertakan dalam sebuah perencanaan usaha. Yang keempat adalah simpulan usaha. Simpulan dari deskripsi usaha yang telah kita tulis di awal, kita rancang di awal, kita sertakan keseluruhannya dalam sebuah simpulan usaha secara detail dan perinci. Selanjutnya adalah perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran berisi perancangan pengeluaran anggaran dan target pemasukan yang dapat diperoleh dari hasil kita menjual produk dan hasil transaksi-transaksi yang lain dalam usaha yang sedang kita jalankan. Yang terakhir adalah perencanaan dalam desain dan pengembangan. Jadi dalam desain dan pengembangan ini adalah komponen yang paling penting karena memberikan 3 kebermanfaatan. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui kualitas dari produk.
produk kita yang akan kita bandingkan dengan produk dari kompetitor lain. Yang kedua adalah kita dapat mengetahui grafik perkembangan dari usaha yang sedang kita jalankan. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui prospek ke depan dari usaha yang kita jalankan di masa yang akan datang. Oke, materi yang selanjutnya adalah cara memunculkan dan mencari ide usaha atau bisnis. Yang pertama, dengan temukan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pasar. Setiap permasalahan pasti membutuhkan solusi, di mana solusi tersebut dapat dijadikan sebagai peluang untuk memulai usaha atau bisnis. Yang kedua adalah mengkombinasikan dengan produk sejenis atau memodifikasi. Apabila ide yang ditemukan sudah terlebih dahulu ada di pasaran, maka kita sebaiknya melakukan inovasi dan kreativitas terhadap orisinalitas produk agar berbeda dengan produk yang lainnya. Yang ketiga, dengan menjadikan hobi kita sebagai peluang untuk membuka usaha. Ketika kita mempunyai hobi yang menarik, maka kita bisa menjadikan hobi tersebut sebagai peluang untuk membuka usaha. Sebagai contoh, ketika kita mempunyai hobi memasak, maka kita bisa membuka usaha kuliner atau makanan yang lainnya. Cara yang selanjutnya adalah dengan uji ide bisnis. Kita melakukan pengujian ide terhadap permintaan pasar. Apakah ide bisnis ini apabila diterapkan di masyarakat akan sesuai atau tidak? Cara yang selanjutnya dengan memperbanyak networking. Kita harus mencari relasi yang seluas-luasnya, baik dari customer ataupun pihak-pihak yang terkait. Kita harus selalu memberikan kesan yang manis dan baik di pertemuan agar dapat memperkuat relasi. Cara yang selanjutnya adalah dengan mengikuti tren masyarakat. Kita harus mencari tahu barang apa yang dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Yang terakhir adalah berpikir maju ke depan dan out of the box. Kita harus senantiasa optimis dan dapat memunculkan hal-hal yang baru yang berbeda dari yang lainnya dan dapat menjadi terobosan baru terhadap pemunculan ide bisnis atau usaha. Oke, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Aisyah. Oke, selanjutnya ada saya, Aisyah Dwi Cahyani, akan menjelaskan 2 kasus yang berkaitan dengan materi kali ini yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Pupu dan Mbak Anissa. Yang pertama yaitu ada Bukalapak. Nah, di sini Bukalapak sudah 11 tahun didirikan dan mereka menggebor untuk program dukung UMKM. Seperti yang kita ketahui di masa pandemi saat ini pasti ada beberapa sektor yang terpengaruh. Salah satunya sektor ekonomi. Nah, Bukalapak ini membantu UMKM dalam beradaptasi dengan situasi saat ini. Untuk Bukalapak sendiri mengadakan program dan juga inovasi. Program di sini ada 3 poin. Yang pertama itu tujuan dari program ini menciptakan kesempatan yang sama untuk para pelaku usaha dalam memperoleh akses yang sama, yaitu dalam hal modal. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi dan yang ketiga ada pemanfaatan infrastruktur melalui satu aplikasi. Yang kedua yaitu ada inovasi. Nah, di sini Bukalapak mengadakan 4 inovasi. Inovasi pertama yaitu fee super seller terendah. Yang kedua ada kontes pelapak Indonesia. Yang ketiga ada digitalisasi warung dan yang keempat ada warung naik kelas. Nah, itu contoh pertama. Untuk yang selanjutnya enggak beda jauh dari Bukalapak ya. Kali ini ada Gojek. Nah, Gojek ini membantu UMKM melalui Akademi Mitra Usaha atau biasa disebut Kamus untuk mengikuti tren Ramadan dalam bisnis usahanya ya. Nah, di sini Gojek melakukan pelatihan. Pelatihannya dapat diakses di web Gojek sendiri. Di sini Gojek menargetkan mengedukasi 35.000 UMKM sepanjang 2021. Gojek juga membantu dalam beradaptasi dengan platform digital bagi pelaku UMKM. Di sini Gojek juga membantu dalam memfasilitasi solusi digital untuk bisnis. Karena di bulan Ramadan juga, Gojek juga membuat e-book Insight Ramadan dan data-datanya itu diambil dari tahun lalu. Gojek juga selanjutnya memberikan pembekalan protokol yaitu J3K dan higienis kit.
Jadi J3K itu jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Gojek juga melakukan disinfektasi untuk kendaraan. Jadi kan biasanya ada GoFood tuh. Nah, Gojek melakukan disinfektasi untuk kendaraan. Mungkin itu 2 contoh yang dapat diberikan oleh kelompok kami. Jika ada pertanyaan mengenai materi maupun contoh, dapat dikeep dan ditanyakan saat diskusi ya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak video ini dan memperhatikan materi yang telah disampaikan. Kelompok 7 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.